Cara sempurna. Ingat, kita akan perjalanan dakwah Rasulullah sebelum menerima perintah sholat di umur beliau 51 tahun. Yang diajarkan beliau ialah akidah dahulu, mengenal diri dahulu, siapa yang disembah. Maka oleh sebab itu umur 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kan belum menerima perintah sholat ini ceritanya. Di Isra Mi'raj kan umur 51 tahun. Jadi 11 tahun selama di Mekah mengajarkan para sahabat, para umat untuk mengenal hakikat sebenar-benarnya diri. Ketika Islam dijalankan dengan menyerahkan hak Tuhan yang selama ini kita akui, ya, itu baru dikatakan kita bisa kembali ke fitrah manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seorang hamba mengembalikan hak kepada Tuhannya, barulah dia selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi disinilah kita pelajari bagaimana kita mau selamat. Melalui ilmu di perguruan kita mengajarkan ilmu mengenal diri, supaya tahu kita diri kita ini siapa. Sudah dikatakan bahwa zahir Allah yang membentuk melalui perantara ayah dan ibu, itu dikatakan jasad, batang tubuh atau badan jasmani. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Itulah yang dinamakan badan Adam. Yang pertama Adam. Yang kedua arti Adam ialah wujud dari kenyataannya sifat kebesaran Tuhan melalui Nur Muhammad. Jadi diketahui bahwa badan jasmani seujung rambut pun kita tidak mempunyai hak. Berarti yang berhak ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah badan jasmani, batang tubuh, jasad telah Allah sempurnakan, maka Allah tiupkan ruh untuk menyempurnakan badan jasmani. Di dalam ruh inilah Allah menitipkan sifat ma'aninya yang menjadi 7 yang nyata kepada manusia. Yang nyata kepada manusia. Lalu ditiupkan ke dalam badan jasmani. Maka ketika ruhani bertemu dengan badan jasmani, timbullah yang dikatakan nafsu.
Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kedatangannya. Lalu timbullah yang dinamakan nafsu. Jadi setelah kita mengetahui semua tentang jati diri kita, yang diharapkan ialah manusia, seorang hamba harus tunduk, taat, patuh kepada yang menciptakan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu dan adik-adik dimanapun berada yang menyimak pelajaran kajian di perguruan, bahwa perguruan mengatakan jasmani, ruhani milik Tuhan. Ingat, milik Tuhan. Berarti kita tidak mempunyai hak sedikit pun untuk berbuat yang tidak baik. Terima kasih. Dilanjut ya. Jadi kita tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kita dilarang melakukan perbuatan yang menentang Tuhan. Kita dilarang berbuat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah di perguruan diajarkan untuk mengendalikan nafsu melalui piranti atau alat yang dinamakan sistem puasa. Karena dengan puasa ini dia akan melemahkan nafsu kita semua. Ya, karena ingat bahwa di awal sudah dikatakan jasmani milik Tuhan, rohani milik Tuhan. Artinya Tuhan berhak memberlakukan kita sekehendaknya. Artinya apa? Kehendak Allah tidak ada yang tidak baik. Kehendak Allah baik semua. Jadi murid diajarkan untuk menyikapi kehidupan dengan bijaksana. Yang datang ini kebaikan, yang datang ini kekayaan, yang datang ini kesedihan, ataupun yang datang ini kesusahan, semua merupakan ujian. Ingat ya, di perguruan dikatakan jangan salah sangka. Ketika susah, sulit, terlilit, kita merasa diuji. Akan tapi ketika kesulitan, lilitan, ujian, kesusahan itu diangkat menjadi kesenangan, kekayaan, kenyamanan, kemapanan, maka kita mengira Allah sudah mengangkat ujian tadi. Salah, saudara-saudara. Kaya pun itu merupakan ujian. Kesenangan merupakan ujian. Jadi murid harus paham, senang ataupun susah Allah yang berikan harus kita terima, tidak boleh kita protes. Tidak boleh kita tidak menerima. Berarti itu tanda kita memberontak. Ingat bahwa jari ini tidak bisa bergerak. Minta tolong diperhatikan, jari tidak bisa bergerak tanpa kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, ketika ingin bekerja kita, Allah beri tenaga,
Ketika kita ingin bekerja, Allah beri kita ilmu untuk mengingat supaya kita tahu, ya. Yang kerja di kantor bisa ngetik, ya. Siapa yang bantu? Tuhan. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.